Olah, jadi di video kali ini gue mau bahas match pembuka BRI Liga 1 yang pekan ke-8. Itu ada Bali lawan Makassar. Dan ini salah satu match terseru sejauh ini sampai detik ini yang gue tonton. Matchnya seru, nggak tarkam. Untuk seukuran Liga Indonesia ini matchnya tuh nggak tarkam ya. Kedua tim saling nyerang, nggak saling menunggu atau nggak main asal long ball aja, tapi pointinya ini matchnya seru lah, bener-bener mencerminkan seperti yang diiklankan, itu super big match. Gue mau mulai langsung dari babak yang pertama. Di babak pertama itu udah pasti Bali sebagai tuan rumah udah pasti bermain lebih agresif, lebih menyerang kan. Uh, Mereka 5 match itu nggak terkalahkan, berarti udah dengan kemenangan 3-2 ini 6 match berturut-turut mereka nggak terkalahkan. Terus mereka tuh di awal babak pertama tuh langsung berinisiatif untuk memulai serangan. Tapi PSM pun nggak nggak tinggal diam. PSM juga sama dengan memainkan bola-bola cepat, mengandalkan pemain-pemain cepat seperti Yakob, Yance, dan juga striker mereka ya, Adilson yang juga bisa sebagai pengumpan. Mereka tuh lini penyerangnya cukup bermain efektif PSM. Ditambah di lini tengah ada sang kapten Wiljan Pluim yang sangat cepat, yang sangat kuat untuk menguasai bola. Bali pun sama. Bali juga mengandalkan Jefferson, Eberbesa, Privat sebagai senjata di lini tengah mereka. Di lini depan. Sedangkan di lini tengah itu juga ada pemain-pemain mereka yang bisa untuk menjadi penyalur bola dari lini belakang untuk ke lini depan. Tetapi PSM tuh dapat ya bisa dibilang kalau yang gue lihat dapat durian runtuh ya. Jadi berawal dari free kick atau diumpan, itu bola nyampe ke Yuran. Yuran tuh keren banget asisnya yang ini tuh keren banget. Jadi Yuran tuh ngasih asis ke si uh, Yance ya, ke si ya Yance Sayuri itu. Dia pakai dada, di langsung first touch pakai dada. Itu bola yang sangat enak buat Yance untuk dia nge-shoot. Itu dan sorry, bukan Yance, itu Rizky Eka ya. Rizky Eka. Gol pertama PSM itu yang nyetak Rizky Eka melalui asis dari uh, Yuran. Dan itu golnya emang keren banget ya. Dia punya ruang, dia bahkan dia masih sempat capping, dia sempat tahan dulu sepersekian detik baru dia shoot. Dan itu shootnya tuh ke pojok kanan bawah kiper, ke pojok kanan bawahnya Maringa. Dan itu memang nggak ada yang ngepres, hanya dijaga dibayang-bayangin aja. Jadi sangat wajar kalau si Rizky Eka itu nge-shoot. Gol cepat dari PSM ini itu membuat Bali itu benar-benar tersengat ya. Mereka bermain semakin agresif dan maksudnya mereka tuh seakan-akan kayak kayak apa ya, kayak kayak tersengat gitu. Mereka langsung berusaha untuk mengejar ketertinggalan skor, bermain lebih agresif lagi, dan uh, tentunya mereka mengandalkan Eberbesa ya. Cuman Eberbesa ini kan mengalami sejumlah pergantian peran, sehingga dia juga belum bisa bermain lebih efektif. Waktu masih ada Brawan Nuri, dia itu hanya lebih menunggu operan bola dari lini tengah. Beda kayak sekarang, udah nggak ada Brawan Nuri, dia si Emre Besa ini harus mau menjemput bola ke belakang, bermain lebih ke dalam, dan itu sedikit membuat dia kesulitan karena dia harus maju mundur gitu loh. Makanya Emre Besa sampai detik ini belum bisa mengeluarkan performa dia seperti musim lalu.
Makanya kalau gue bilang kehilangan Brawan Nuri itu adalah kehilangan yang cukup besar ya, bahkan mungkin sangat besar buat Bali. Karena biar gimana pun Muhammad Rashid itu bukan tipikal yang seperti Nuri. Kalau Rashid itu lebih ke menguasai lini tengah, beda dengan Brawan Nuri yang lebih untuk langsung direct bola ke depan gitu. Nah, setelah itu Bali pun akhirnya bisa mencetak gol lewat privat ya. Itu assist dari Emer Besa. Dan itu emang apa ya? Privat itu ini di golnya Bali yang pertama emang benar privat itu pintar untuk memanfaatkan kelengahan lini pertahanannya PSM. Back-backnya PSM tuh para pemain belakang PSM itu kurang kompak dalam membuat jebakan offside sehingga privat itu belum offside memang. Jadinya ketika dia dapat bola posisinya onside, ya dia tinggal coposannya ke gawang, gol 1-1. Setelah itu di menit ke 30, Sapudin Tahar tuh dapat kartu merah. Makanya gue salut juga dengan wasit di match ini. Gue lupa namanya siapa ya, tapi yang pasti dia orang dari Aceh. Wasit di match ini tuh sangat fair, adil, dan juga tegas ya. Gue suka dengan kepemimpinan wasit seperti ini. Jadi nggak tebang pilih, nggak pilih kasih. Siapapun yang melakukan foul, walaupun tuh baru pertama, bisa aja langsung dapat kartu kuning. Setelah Safrudin Tahar out diberikan kartu merah, PSM pun mulai dari menit ke-30, PSM tuh bermain dengan 10 orang. Tapi yang bikin gue sedikit terkejut, PSM tuh sama sekali enggak terbebani dengan kurangnya satu pemain mereka. Bahkan PSM tuh tetap bermain seperti biasa, normal gitu loh. Sama sekali nggak ada kayak nggak ada perbedaan dia bermain dengan 10 orang dan bermain dengan full 11 orang. Bahkan gue sempat lupa loh, oh iya PSM kan udah bermain dengan 10 orang. Itu saking mereka tuh memainnya enak gitu, tetap seakan-akan kehilangan Safrudin Tahar atau kurang satu orang tuh ya nggak ngaruh gitu loh. Dan Bali di babak pertama Bali memang lebih menguasai bola tuh lebih banyak, tapi serangan-serangan Bali itu di luar satu gol di babak pertama ini, di babak pertama itu serangan Bali tuh nggak efektif. Jadi kadang-kadang main direct, long ball nggak efektif, operan kerebut sama pemain PSM. Jadi Jefferson ini di match ini sebagai penggantinya Spaso di babak pertama itu ibaratnya dalam tanda kutip mati ya. Jadi berhasil dimatikan oleh para pemain PSM dan Emer Besa dan Privat pun setelah gol pertama tadi kesulitan untuk menembus lini pertahanannya PSM. Bahkan PSM yang mampu berbalik unggul di kalau nggak salah tadi menit 42 atau 41 ya. Itu baru tuh melalui golnya Yance ya kalau nggak salah. Itu kan juga gol free kick ya itu, gol free kick sama ke sudut kanan kiper, ke sudut kanannya Maringa, dan itu golnya keren sih, itu golnya bagus, cantik. Nggak banyak pemain-pemain di Liga Indonesia, terutama pemain lokal ya, garis bawah ini pemain lokal, itu nggak banyak yang bisa bikin gol seperti itu gitu loh. Beda kalau pemain asing, karena memang harus diakui mayoritas pemain asing itu kan kebanyakan skillnya kan ada di atas kita gitu loh. Dan akhirnya halftime skor 1-1, skor 1-2 sementara PSM unggul. Ketika di halftime gue tuh sempat mikir bahwa kedua tim, terutama PSM ya, harusnya melakukan pergantian. Tapi ternyata ketika babak kedua mulai, itu kedua tim sama-sama masih bermain dengan komposisi yang sama persis di babak pertama, dan alias belum ada pergantian sama sekali. Dan sebenarnya permainannya tuh nggak jauh beda juga. Jadi tetap Bali lebih menguasai permainan,
Tapi PSM pun sebagai tim tamu, apalagi bermain dengan 10 orang kurang 1 ya, PSM juga mainnya tuh enggak menunggu atau enggak, mereka tetap bermain keluar, seakan-akan bermain dengan 11 pemain, dan mereka berani untuk, berani untuk meladeni permainan dari Bali. Mereka nggak parkir bis, nggak main bertahan. Makanya itu kenapa gue bilang match ini jadi sejauh ini match ini adalah match yang salah satu yang paling seru di liga sejauh ini sampai pekan 8 awal ini. Karena kedua tim mau main gitu. Nggak cuma sekedar parkir bis, nggak cuma sekedar main bertahan nunggu atau main aman, enggak, tapi bener-bener drill main bola gitu, mau main permainan terbuka, counter to counter, mengandalkan direct dan juga permainan cepat. Kadang-kadang juga mengandalkan lini tengah. Kalau lini tengah sih sebenarnya yang gue lihat itu kalau keefektifan itu PSM yang menang. Tapi kalau penguasaan bola, Bali menang. Jadi seperti yang tadi di babak pertama, Bali sampai menit ke-60-an, sampai menit ke-60-an itu Bali lebih menguasai permainan. Tapi secara finishing mereka bapuk. Sampai akhirnya Coach Teko mungkin sadar kali ya. Akhirnya Coach Teko juga masukin Spaso, M. Rahmat, itu pemain-pemain yang maksudnya yang pemain yang utama yang belum dimasukin lah gitu. Nah, sejak M. Rahmat dan Spaso ini masuk, permainan tuh menjadi berubah ya. Serangan-serangan Bali menjadi lebih efektif dan lebih berbahaya juga gitu. On targetnya jadi lebih banyak. Jadi Bali sekarang bermain dengan 2 striker. Dan ini lucu nih, sebelum gua ke gol-golnya Bali, salah satu pemain asingnya PSM yaitu si Yuran yang tadi ngasih assist gol pertama ke si Rizky Eka itu ngeledekin Spaso ketika mereka lagi beradu ngejar bola. Yuran itu memperagakan apa yang dilakukan oleh Antonio Rudiger, back Jerman, ketika ngelawan Jepang di Piala Dunia Qatar tahun lalu. Jadi dia larinya kayak gitu-gitu tuh. Jadi dia ngeledek atau ngeremehin Spaso. Cuman gue ketawa aja. Karena lu sebagai pemain asing lo ya, lu sebagai pemain asing, lu pendatang di negara ini, menurut gue tuh lu harusnya tuh tahu diri lah. Lu itu kan di sini cari duit, maksudnya lu harus respect dengan lawan lu. Itu kan cuma lawan selama 90 menit, bukan lawan selamanya. Setelah bermainnya kalian mau ngopi bareng, mau ngerokok bareng ibaratnya, mau minum bareng ya itu maksudnya kalian kan akan kembali berteman. Seharusnya menurut gua, Yuran tuh sangat nggak perlu untuk ngelakuin itu. Sangat nggak perlu. Harusnya tuh Yuran ketika mau ngelakuin itu, tapi ya susah sih namanya main bola kan pasti lu nggak akan mikir. Tapi kan maksudnya kan kalau kalau terbesit nih, Yuran tuh harusnya mikir, dia harusnya ingat ketika Rudiger melakukan itu, akhirnya Jerman kalah kan dari Jepang. Kenapa? Karena Rudiger dan mungkin para pemain Jerman yang lain tuh udah ngeremehin Jepang duluan dan akhirnya di comeback kan sama Jepang. Itu fakta gitu loh. Dan akhirnya PSM pun beneran tercomeback juga, bener. Jadi PSM tuh mengalami apa yang Jerman alami ketika lawan Jepang gitu. Uh, Akhirnya setelah kejadian itu kan kalau nggak salah menit ke-70 ya kalau nggak salah ya. Akhirnya menit 74, selang nggak berapa lama, Spaso ngegolin lewat gol dari corner. Spaso mau unggul duel udara lawan Yuran, dan di sini ketika lagi pada selebrasi, Jefferson membalas apa yang dilakukan oleh Yuran ke Spaso. Jadi dia hore-hore lah, dia hore-hore di depan Yuran. Bahkan ketika menit-menit akhir pun si mantan pemain Persija siapa? Si Novri juga sempet ada momen dia ngeledek si Yuran, dan menurut gua Novri sama Jefferson itu nggak salah karena mereka hanya membela teman setim mereka. Mereka hanya membela Spaso. Karena memang Yuran yang berulah duluan. Beda kalau misalnya Yuran nggak ngapa-ngapain tiba-tiba mereka begitu. Nah itu emang salah mereka. Tapi kan karena ini Yuran yang mulai duluan ya kalau gue bilang Jefferson dan si siapa namanya Novri itu nggak salah gitu. Maka dari itu perbuatan Yuran ini
menurut gue adalah perbuatan yang nggak patut dicontoh ya, bener-bener lu kayak nggak ada respect gitu ke lawan ke. Jadi harusnya, dan lu harus ingat, sejago apapun lu, kalau lu nggak punya attitude, pasti lu hancur. Lu harus lihat berapa banyak pemain lokal kita, dan mungkin para pemain dunia juga pasti banyak, yang sebenarnya tuh mereka jago kok, secara skill mereka jago, berbakat, jago nembak, jago goceknya, pokoknya mereka tuh kalau secara skill layak banget buat jadi bintang dunia. Tapi karena attitude mereka, karena perilaku mereka baik di dalam lapangan dan di luar lapangan, mereka nggak bisa menjaga attitude mereka, mereka gone, mereka hilang, dan mereka tenggelam, karir mereka hancur. Pemain-pemain dunia pun banyak yang seperti itu. Pasti kalian semua juga udah tahu siapa aja. Dan kalau pemain lokal, gue spill aja salah satunya si Yuda Febrian, itu kan salah satunya. Dan apa ya, ya akhirnya PSM diseriin, dan sejak PSM diseriin ini, itu permainan tuh mulai berubah tuh. Bali jauh lebih, semakin lebih menguasai permainan, dan PSM juga udah mulai mainnya udah mulai mungkin karena stamina juga kali ya. Udah mulai beler nih. Mainnya tuh udah mulai tarkam. Nah, makanya dalam match ini gue juga menyayangkan atau mempertanyakan kenapa si coach Bernardo Tavares enggak melakukan pergantian dari sejak skor imbang 2-2 atau bahkan sejak mereka unggul. Harusnya si coach Tavares itu enggak maksain mainin pemain yang sama sampai menit ke 87. Bahkan sampai menit 89 tuh baru ganti pemain loh. Kayak si Rashid Bakri, terus yang dua pemain lagi siapa tuh gue lupa. Itu baru pada dimasukin gitu loh. Harusnya kan dari sejak uh, masih unggul 1-2 atau seenggak-enggaknya ketika masih seri, lu langsung gitu melakukan pergantian pemain. Karena lu harus rotasi, Bro. Para pemain tuh next week tuh masih main lagi. Lu nggak bisa paksain fisik mereka sampai menit ke 90, susah, Bro. Harusnya lu melakukan pergantian. Jadi pergantian di menit ke 89 yang dilakukan PSM itu menurut gue sih udah telat banget gitu loh. Akhirnya Bali tuh bermain semakin enak lah. Ini baru beneran lu main, ini baru berasa setelah gol kedua Bali ini baru berasa lu main lawan 10 orang. Itu baru berasa tuh. Bener-bener kelihatan banget PSM tuh kekurangan satu orang. Timpang lah gitu. Jadi nggak imbang lah. Sampai di menit ke 85, 11 menit setelah gol Spaso yang pertama, Spaso ngegolin lagi. Jadi Spaso di match ini nyetak brace sekaligus menjadi gol kemenangan buat Bali dengan skor tipis 3-2, yang notabene Bali berarti udah 6 match berturut-turut menang. Lagi-lagi Spaso unggul dari iuran. Maka di match ini kita juga belajar bahwa oke, mungkin lawan lu lebih lemah dari lu, tapi jangan pernah diremehin. Jangan pernah lu remehkan lawan lu. Walaupun lu tahu mungkin lawan lu nggak bisa main bola misalnya, tetap jangan diremehin. Lu harus menganggap ketika di lapangan, lu harus menganggap seakan-akan atau seolah-olah lawan itu jago banget. Jadi lu nggak nggak kepikiran tuh lu akan ngeremehin dia. Bahkan lu nganggap dia, wah ini orang jago banget nih, gua harus hati-hati. Supaya lu tetap bisa menjaga performa lu gitu loh. Jangan sampai kesombongan tuh menghancurkan semuanya gitu. Akhirnya Bali menang dengan skor 3-2, gol keduanya Spaso menjadi kill the game buat match ini. Ini match yang salah satu yang terseru ya seperti yang gue bilang sejauh ini, dan gue berharap kalau bisa semua match yang nanti akan gue tonton itu semuanya seperti ini, seru, nggak ngantuk, dan juga bener-bener main bola gitu. Karena jujur aja, dari kayak misalnya Liga musim lalu, dari semua match yang gue tonton, 90%-nya tuh tarkam. Hanya 10% match yang seperti ini. Makanya dikit banget lah gitu. Dan emang untuk malam ini, hari ini, itu cuma satu match saja. Besok itu pokoknya kalau nggak salah ya ada 2 match, cuman gue belum cek apa.
Cuman yang jelas hasil ini kayak kalau nggak salah kayaknya untuk sementara ya, kayaknya tuh Bali lagi di puncak klasemen deh. Karena setahu gue yang bisa menang di match ini untuk sementara mampu menggeser Madura untuk sementara ya. Itu mampu untuk menggeser Madura. Jadi kalau benar berarti memang Bali saat ini itu lagi di puncak klasemen gitu. Oke, segitu dulu aja review sotoy gue untuk match kali ini. Pokoknya intinya pelajaran berharganya adalah jangan pernah remehkan lawan lu selemah apapun dia. Oke?